Hai semuanya, saya Laurentius X Rodio dengan NIM 2210417841. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang video yang telah di-share oleh Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu, yaitu tentang menentukan jumlah sampel menurut Hare et al. Untuk populasi infinite. Dari video tersebut, materi yang disampaikan adalah cara menentukan jumlah ukuran sampel unknown population size atau indefinite, yaitu menentukan ukuran sampel yang tidak diketahui jumlah populasinya secara pasti. Menurut Hare et al., pada penelitian yang menggunakan variabel laten, maksud dari penelitian yang menggunakan variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, tapi diukur menggunakan indikator-indikator dari variabel penelitian tersebut. Contoh variabel keputusan pembelian terdiri atas 4 indikator, yaitu 1. Kesesuaian kebutuhan, 2. Kemanfaatan produk, 3. Ketepatan produk, dan 4. Pengalaman akan produk. Maka variabel keputusan pembelian ini merupakan variabel laten yang diukur dengan 4 indikator tersebut untuk menentukan ukuran sampel pada indefinite. Berapa minimal jumlah sampel yang kita gunakan pada penelitian? Kita dapat gunakan, pertama, rumus penentuan ukuran sampel, antara lain bisa menggunakan Cochrane dan Lemaître. Kedua, dapat juga menggunakan tabel penentuan ukuran sampel, seperti tabel Ishak-Mikhail. Ketiga, dapat menggunakan rule of thumb, yaitu menggunakan referensi-referensi yang jelas dalam menentukan jumlah sampel. Pada video ini kita akan bahas penentuan ukuran sampel menurut Hare et al. Kita mencari sumber referensi Hare et al. terlebih dahulu, supaya dalam mengemukakan argumen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam mencari sumber referensi Hare et al., kita bisa menggunakan situs dari Library Genesis, di mana kita bisa mendownload materi secara gratis. Pada materi sample size dikatakan, regarding the sample size question, the researcher generally will not factor analyze a sample of fewer than 50 observations, and preferably the sample size should be 100 or larger. As a general rule, the minimum is to have at least 5 times as many observations as the number of variables to be analyzed, and the more acceptable sample size would have a 10:1 ratio. Some researchers even propose a minimum of 20 cases for each variable. Nah, di situ dikatakan mengenai pertanyaan ukuran sampel, peneliti umumnya tidak akan menganalisis faktor sampel yang kurang dari 50 pengamatan. Dan sebaiknya ukuran sampel harus 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, minimumnya adalah memiliki observasi setidaknya 5 kali lebih banyak dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Dan ukuran sampel yang lebih dapat diterima adalah yang memiliki rasio 10:1. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan minimal 20 kasus untuk setiap variabel. Nah, contoh, jika total indikator dari semua variabel penelitian 20 indikator, maka cara menghitung menurut Hare et al. Adalah 5 kali 20 sampai 10 kali 20 sampel. 5 kali 20 sama dengan 100 sampel, sampai 10 kali 20 sama dengan 200 sampel. Menurut Hare et al., pada perhitungan yang menggunakan minimal ukuran sampelnya 100 sampai dengan 200 sampel, yaitu dengan rumus 5 kali indikator sampai dengan 10 kali indikator, dan sebaiknya pilihlah menggunakan ukuran sampel yang paling banyak jumlah sampelnya dari perhitungan rumus Hare tersebut. Nah, kesimpulannya, rule of thumb dengan Hare et al. Menggunakan perhitungan minimal ukuran sampel 100 sampai dengan 200 sampel, yaitu dengan rumus 5 kali indikator sampai dengan 10 kali indikator.